Kalau ulama bersatu kompak, negor kemungkaran nggak akan berani, saudara. Lihat 212 jutaan orang turun, ribuan ulama turun, saudara, melawan daripada penista agama. Penista agamanya posisinya kuat, dia pejabat, dia didukung banyak pihak, saudara, bahkan didukung oleh pihak-pihak dari kekuasaan ibadah Allah. Hitung-hitungan nggak bakalan masuk penjara. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara umat bersatu, gara-gara ulama bersatu, jeblos masuk penjara, saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena ulamanya bersalah. Tapi kenapa selanjutnya bisa terjadi kriminalisasi terhadap habaib, kriminalisasi terhadap ulama, kebijakan-kebijakan yang menyimpang daripada syariat yang merugikan umat Islam? Saudara, karena kemunkarannya dibelain ulama, saudara, didukung oleh ulama juga, yang dijebloskan penjara ulama, yang ngedukung juga ulama. Betul. Yang ditumpahkan darahnya umat Islam, yang ngedukung juga pakai nama ulama. Makanya nggak heran kata Imam Subki, innama yutlifus salafi fasaqatul fuqaha. Yang merusak penguasa, siapa yang merusak penguasa? Fuqaha fasik. Bahkan Imam Subki mengatakan apa, saudara? Wala faqihun talih asyaddu ala syaitan ala nas min alfi syaitan. Wala faqihun talih asyaddu ala nas min alfi syaitan. Satu ahli fikih yang talih, yang fasik, asyaddu ala nas, lebih bahaya untuk umat min alfi syaitan, dari 1000 setan, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي للصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para buya, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar sahibul haul almarhum wal maghfur lah Abuya Kiai Haji Bustami bin Abuya Jasuta, hadir di tengah-tengah kita, bersama kita putra-putra beliau Kiai Haji Lili Fudali, Kiai Haji Nafis Imran, semuanya keluarga besar Cisantri, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, anak, cucu, mantu, santri, dewan guru yang ada di pondok pesantren Cisantri. Kita doakan mudah-mudahan semua keluarga besar Cisantri Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, diistiqamahkan langkah kakinya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan pada segenap alim ulama yang hadir bersama kita, hadir di sini. Ketua Majelis Syuro DPD Front Persaudaraan Islam Banten, itu Kiai Haji Ucup Hafid, hadir juga di sini bersama saya, kawan saya saat menuntut ilmu di Hadramut, Al Habib Idrus bin Yahya dari Serang, Banten. Semuanya para habaib, para asatid, para kiai, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu juga aparatur pemerintahan, baik sipil ataupun militer, yang ikut andil mencintai ulama dan hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan semua habaib, ulama, asatid, kiai Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling
limpahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan barakahnya sahibul haul. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama hadir berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menghadiri haul seorang kekasih Allah, salah satu pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantara Syekhul Masyaikh ulama Banten yang ada saat ini, yaitu Abuya Hadratus Syekh Kiai Haji Bustami bin Abuya Jasuta. Sebelum mulai kita ngambil berkah, mengirimkan Fatihah ila ruh Hadratus Syekh Kiai Haji Bustami bin Abuya Jasuta, ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara, alhamdulillah saat ini kita merayakan haul yang ke-18 ya. Ke-18 dari Abuya Cisantri. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-quburi qubur. Andai kata ada orang yang bodoh, meskipun kaya, meskipun punya jabatan tinggi, meskipun punya pengaruh besar, anak buah banyak, tapi wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Tapi orang yang bodoh telah mati sebelum dia mati, saudara. Ajsaduhum qabla al-quburi quburu, jasad-jasad mereka adalah kuburan untuk mereka sebelum mereka dikuburkan di tanah, saudara. Tapi beda dengan orang alim. Abuya Cisantri 18 tahun telah meninggal dunia, tapi namanya tetap harum, bahkan semakin harum. Manfaatnya semakin luas, barokahnya semakin nampak, murid-muridnya semakin luar biasa. Saudara, kenapa demikian? Sesuai dengan syair yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Fafuz bil ilmi, beruntunglah dengan ilmu, ta'ish hayyan bihi abada, dengan ilmu kau akan hidup abadi. An-nasu mauta, manusia akan mati, orang kaya akan mati, pejabat akan mati, saudara. Berapa banyak yang dulunya presiden, yang dulunya pejabat, yang dulunya bupati, yang dulunya wali kota, setelah mati tidak ada lagi yang mengenangnya, saudara. Hampir tidak ada yang mengirimkan Fatihah kepadanya, tidak ada yang bertabarruk kepadanya, saudara. Tapi wa ahlul ilmi ahya'u, orang ahli ilmu, orang soleh, ahli ma'rifat, makin meninggal dunia, makin lama, makin banyak yang bertabarruk padanya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa demikian, saudara? Karena mereka ahya, mereka hidup. Jasadnya saja yang mati, ibadah Allah, akan tetapi namanya tetap hidup, jasanya tetap hidup, ilmunya tetap hidup. Mereka berbakti kepada Allah selama hidupnya.
Allahul Baqi, Allah yang maha kekal. Akhirnya nama mereka dibuat terus kekal, dikenang di tengah umat. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah 18 tahun lalu beliau telah wafat, tapi hari ini ribuan orang berkumpul untuk beliau, saudara. Beliau bukan hanya alim, tapi beliau ghoyur. Saya mendengar sekelumit daripada sejarah beliau, dari sebagian santri-santri beliau, dari sebagian murid-murid beliau, bahwasanya Abu Yaji Santri bukan hanya alim, bukan hanya ahli kitab, bukan hanya ahli memaknai kitab, bukan hanya ahli daripada ilmu alam, saudara, tapi beliau juga ghoyur. Beliau punya kecemburuan terhadap agama. Hidupnya dipakai buat perjuangkan agama Allah, hidupnya dipakai buat perjuangkan agama Rasulullah, hidupnya dipakai untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan alhamdulillah saya bangga sifat itu saat ini dilanjutkan oleh banyak murid beliau, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya luar biasa, saya jadi teringat, saudara, kalau melihat sosok Abu Bustami, bagaimana riwayat hidup beliau, bagaimana keberanian beliau, bagaimana ketegasan beliau, saudara. Saya jadi teringat Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekhu Masyayikhina, guru dari guru-guru kami. Beliau adalah di antara salah satu guru dari Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah, insyaallah. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di antara salah satu karangannya, saudara, beliau punya 70 lebih kitab. Di antara salah satu karangan beliau ada satu risalah singkat, padat, tapi maknanya begitu dalam dan dibutuhkan oleh umat, khususnya para dai dan santri, saudara. Judul risalahnya Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Da'wati Ilallah. Al-Qudwatul Hasanah, suri tauladan yang baik di dalam metode berdakwah kepada Allah Subhanahu. Di dalam risalah ini beliau panjang lebar menjelaskan bagaimana pentingnya kita meniru Rasulullah dalam perjuangan dakwah kita. Dakwah di sini maknanya luas, nggak hanya ceramah di mimbar. Ada juga dakwah yang di jalan-jalan menasihati orang satu per orang. Ada juga yang dakwah di pesantren dengan mengajarkan kitabnya, mendidik santrinya. Ada juga yang dakwah di berbagai pos-pos dakwah lainnya. Intinya, dimanapun dakwahnya, dimanapun perannya, panutannya adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di antara yang beliau sampaikan di kitab tersebut, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa min ahammi asbab tahiyati ad-da'wati ila Allah at-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alimid da'il ghuyuri. At-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alimid da'il ghuyuri li'anna al-'ilma bila ghira jamidun la syurura fihi wa la ihsas. Kama anna al-ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad, fala yanbaghi an naqa'a baina dhalik fanadhi baina 'alimin bila ghairatin wal ihtimamin bi hurumatillah aw jahilin ghayurin la 'ilma 'indahu yudillul muslimin atau kama qala. Sudah, saya teringat dengan ungkapan Abu Sayyid Muhammad ketika melihat biografi hidup Abu Yaji Santri dan santri-santri beliau yang saat ini berkiprah, saudara. Kata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa min ahammi asbabit tahiyati da'wati ila Allah, di antara sebab yang paling penting di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah Subhanahu. Karena dakwah kepada Allah ini tujuan, saudara, betul? Apapun wadahnya, apapun pesantrennya, apapun madrasahnya, apapun ormas Islamnya, tujuannya satu, saudara. Bukan untuk ajak manusia kepada sesama manusia, bukan untuk ajak manusia untuk fanatisme ormas, bukan untuk ajak manusia supaya sudah fanatik kepada golongan, tapi satu tujuannya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu. Pesantren,
madrasah, ormas, dan lain sebagainya hanya perantara, saudara, betul? Hanya wasilah. Apa maksudnya? Tujuannya? Jangan pernah goyang, jangan pernah bergeser, jangan pernah berubah. Tujuannya mengajak orang kepada Allah, mengajak makhluk kepada Khalik, mengajak hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu. Di antara yang paling penting persiapan untuk dakwah apa, saudara? Ini pesantren-pesantren mesti tahu, karena sekarang banyak yang nggak melakukan ini, saudara. Ini di antara yang paling penting. Kata beliau, at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alimid da'i al-ghuyur. Pendidikan yang bersifat praktek, li ikhraj, untuk mencetak al-alimid da'i al-ghuyur. Yang pertama yang harus dicetak adalah alim. Yang pertama apa? Kurang kompak, kurang semangat. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Alim, berilmu, sudah. Karena ilmu itu tingkatan pertama untuk sampai kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin menyebutkan aqabah, rintangan-rintangan, tangga-tangga untuk sampai kepada Allah. Tangga pertama adalah ilmu. Tanpa ilmu mustahil seseorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Nanti akan kita jelaskan panjang lebar, saudara, kenapa ilmu begitu penting bagi seorang dai yang ingin berkiprah mengajak manusia ke jalan Allah, saudara. Tapi alim saja nggak cukup, harus ada sifat yang kedua, dai. Dia mengajak orang. Ilmunya nggak hanya dipakai buat sendiri, ilmunya nggak hanya disimpan pribadi, tapi ilmunya diajak untuk digunakan untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu. Karena orang kalau alim tapi ilmunya disembunyikan, ilmunya ditutup, ketika butuh tidak dikeluarkan. Apa kata Nabi, saudara? Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamah bil jami minan nar. Kata Rasulullah, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, ditanya tentang ilmu, Pak Bu, nggak harus ada orang datang bawa pertanyaan, nggak harus seperti itu. Itu secara makna zahirnya, tapi secara makna batinnya bisa saja ketika dia berilmu, hidup di masyarakat, di sekitar masyarakat terjadi sebuah fenomena, terjadi sebuah kemungkaran, saudara, dia wajib untuk menjelaskan lisan halil mujtama. Lisan hal masyarakat itu seolah-olah bertanya kepada dia, apa hukumnya masalah ini? Apa hukumnya problem ini? Bagaimana syariat Allah mengatur ini? Manakala dia diam, dia bungkam, artinya dia sembunyikan ilmunya, saudara, betul? Apa balasannya kata Nabi? Uljima yawmal qiyamah bil jami minan nar. Orang menyembunyikan ilmunya, coba-coba disembunyikan ilmunya ketika dibutuhkan, saudara, dicambuk oleh Allah di yaumil qiyamah dengan cambukan dari neraka, saudara. Alhamdulillah. Makanya alim saja tidak cukup, tapi alim harus dibarengi dengan dai. Sekali lagi, dai harus di mimbar. Dai itu bisa jadi ustadz ngajar, bisa jadi guru ngajar di madrasah. Dai itu dengan berbagai pos-posnya, yang penting ilmunya dipakai buat ngajak orang kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak sampai sini? Tapi alim dai saja nggak cukup. Ada yang ketiga tambahannya, al-ghayur. Ghayur itu sigat mubalaghah dari ghairah. Ghairah, ada kecemburuan terhadap agama. Kalau agamanya direndahkan, hatinya nggak terima, saudara. Kalau agamanya dihina, hatinya nggak terima. Pikirannya mikirkan bagaimana memperjuangkan agama Allah. Otaknya mikirkan bagaimana umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghayur. Kenapa seorang alim dai harus ghayur? Karena kalau tidak punya kecemburuan terhadap agama, ujung-ujungnya ilmunya hanya dipakai untuk mencari dunia, saudara. Betul. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos nartos. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, tadi idealnya pesantren, madrasah, majelis taklim mencetak yang seperti apa? Yang pertama syaratnya harus apa? Kurang kompak. Yang pertama syaratnya apa? Alim. Yang kedua syaratnya apa? Dai. Yang ketiga syaratnya apa? Ghayur, punya kecemburuan terhadap agama
Subhanahu wa taala. Kenapa harus alim dan ghayur? Abu Yasin Muhammad menjelaskan alasannya setelah itu. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini udah jam 12 kurang 20 menit. Hawa sudah panas. Jamaah banyak yang lapar. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Itu masih ada yang panas-panasan udah mau kelenger itu. Lanjut? Masih semangat? Lanjut terus? Betul? Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar Pandeglang semangatnya semua, angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa barik alaihi. Sudah. Beliau setelah menjelaskan bahwasanya idealnya orang yang alim, da'i dan ghayur, setelah itu beliau menjelaskan alasannya, saudara. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syurura fihi wa la ihsas. Kata Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, karena kalau orang berilmu tapi nggak punya ghairah, ilmunya punya, ngajinya hebat, fikihnya hatam, dari yang paling kecil mulai Safinatus Shalah, lanjut Safinatun Najah, lanjut Matn Ghayah Takrib, lanjut Fathul Qarib selesai lanjut Zubat selesai lanjut Umdatus Salik selesai lanjut Fathul Mu'in selesai lanjut Fathul Wahhab selesai lanjut Syarah Mahalli, hatam fikihnya, belum lagi hadisnya, belum lagi nahwunya, mulai dari Juruminya sampai Imriti, Mulhatul I'rab, Qatrun Nada, Alfiyah, Ibn Aqil, Ashmuni, hatam ilmunya, saudara. Tapi nggak punya ghirah, nggak punya kecemburuan terhadap agama. Apa yang terjadi? Jamid la syu'ura fi wal ihsas. Dingin, saudara. Nggak punya perasaan, nggak punya kepekaan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Yang dipikirkan yang penting dirinya, yang penting aing kaya, yang penting aing punya, yang penting aing punya, yang penting jamaah aing banyak. Islam dihina sabodo teuing, syariat diinjak sabodo teuing, agama Allah dilecehkan sabodo teuing, ulama habaib dizalimi sabodo teuing. Yang penting biarin aing enak, tenang, tentram, duit banyak, saudara. Yang model begitu banyak atau tidak? Orang kompak yang model begitu ada atau tidak? Ayah atau lomba? Ayah atau lomba? Yakin? Betul. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena dia punya ilmu tapi tidak punya ghirah. Punya ilmu, saudara, suratul ilmi dia punya, alim, tapi ghirahnya nggak ada, saudara. Akhirnya kepedulian terhadap agama nggak ada. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wailun li ummati min ulama'is su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umaraihim ma arbahallahu tijaratahum. Celaka umatku, kata Rasulullah. Celaka umatku. Celaka dari siapa ya Rasulullah? Min ulama'is su', dari ulama su'. Bagaimana mereka ulama su' ya Rasulullah? Alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umaraihim. Mereka yang menjadikan ilmu ini sebagai tijarah, sebagai barang dagangan. Yabi'unaha, barang dagangan tersebut dijual kepada siapa? Li umaraihim, kepada umara. Ma'arbahallahu tijaratahum. Allah gak akan jadikan perdagangan mereka perdagangan yang untung. Na'udzubillah min. Jawab yang seperti itu banyak atau tidak? Jawab yang jujur, zaman sekarang seperti itu banyak atau tidak? Sekali lagi, kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena punya ilmu tapi tidak punya ilmu. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi lusus, rampok agama, saudara. Betul, betul, betul. Saya punya satu cerita menarik. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini keluarga usrah Subkiyah, keluarga ulama.
mulai dari anak, bapak, kakek, kibarul ulama di zamannya. Anaknya Tajuddin Abdul Wahab, sahib Jam'il Jawami', yang kumpulkan usul fikih itu dari banyak sekali kitab, dikumpulkan jadi Jam'ul Jawami' yang mengkombinasikan antara thariqatul fuqaha dan thariqatul mutakallimin. Kitab yang luar biasa. Ayahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, sahib As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Kakeknya Abdul Kafi As-Subki, usrah ulama, keluarga ulama. Mudah-mudahan di santri turun temurun terus jadi ulama besar insyaallah. Tajuddin Abdul Wahab dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, beliau cerita, jadi ayah beliau Taqiyuddin As-Subki ini tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Orangnya nggak pakai tendeng aling-aling saudara, yang hak beliau bilang hak, yang batil beliau bilang batil. Dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra beliau cerita pernah suatu saat ayahnya datang ke amir, ke sultan, satu sultan, ke amir. Nah, sultan ini yang ketika didatangin oleh Taqiyuddin Subki orangnya berwibawa, saudara. Ketika beliau masuk ke sultan, sultannya pakai jubah min harir bil tirazin min dahab. Jubahnya dari harir, sutra, bil tirazin min dahab, dengan bordiran dari emas. Yang hadir santri kan, betul? Kebanyakan yang hadir santri, betul? Nah, kampungnya udah kampung santri. Saya mau tanya, jubah dari sutra murni buat laki-laki halal atau haram? Haram. Ditambah pakai bordiran dari emas buat laki-laki halal atau haram? Jadi haramnya kuadrat ini saudara. Haram bin haram. Udah pakai sutra, pakai bordirannya dari emas. Al-Imam Subki begitu melihat seperti itu, apakah beliau diam, beliau menjilat? Enggak. Beliau tegur saudara. Ghirah beliau menyala ketika itu. Beliau tegur dengan hikmah, dengan santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang sangat bijak. Bagaimana cara beliau tegur? Kata beliau, wahai Amir, bukankah di pasar Baghdad ada baju dari suf yang lebih indah kainnya daripada kain sutra ini? Bukankah di pasar Baghdad ada bordiran dari benang yang lebih indah dari bordiran emasmu ini? Kenapa kau tidak ambil yang lebih indah itu? Kenapa kau malah pakai baju yang dari sutra dan bordiran emas ini? Padahal ada yang lebih indah, dan yang ini pun bisa membuat Allah murka. Apa artinya pakaianmu kalau Allah murka kepadamu? Saya mau tanya, cara Imam Subki menasihati indah atau tidak? Bijak atau tidak? Halus atau tidak? Alhamdulillah. Itu Amir karena Imam Subki wibawa luar biasa, ikhlas tulus dalam nasihati. Sang Amir begitu mendengar nasihat tersebut, saudara, bergetar hatinya. Detik itu beliau ikrar, mulai detik ini saya bertobat kepada Allah. Dilempar itu pakaian dari sutra, saudara, dilepas itu pakaian dari sutra dengan bordiran dari emas. Detik ini di tangan Imam Subki saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai sini ceritanya bagus atau tidak? Sampai sini bagus atau tidak? Episode belum selesai, saudara. Pulanglah Imam Subki. Datanglah episode kedua. Ulama amplop datang, saudara. Ulama imanuhum fi amplop ini, saudara. Ulama amplop datang, udah baik-baik nih. Ini sultan udah ngelepas pakaiannya dari sutra dengan bordiran dari emas, dilepas, dia udah tobat, udah bagus atau tidak? Datang ulama amplop, saudara. Datang ulama amplop. Apa dia katakan? Hei Amir, hei Sultan, Subki itu bukan mau menasehati kamu. Subki itu mau bikin kamu malu depan rakyatmu. Apa dia katakan? Kamu pakai jubah dari sutra. Emangnya kamu nggak tahu di kitab fulan, menurut Imam Fulan, laki-laki itu boleh pakai pakaian sutra. Di kitab Fulan, menurut Imam Fulan, laki-laki itu boleh pakai bordiran dari emas. Jadi dari dulu, saudara, yang namanya ulama ulama bagong, itu kalau nggak halalin yang haram, nggak haramin yang halal, pakai kitab, saudara. Jadi jangan kaget kalau di zaman sekarang tahu-tahu ada pemimpin kafir dibela pakai baksul masail, saudara. Jangan kaget
dukun. Betul? Betul. Jangan kaget saudara kalau tahu-tahu zaman sekarang ada yang bela kemungkaran, bela kezaliman pakai kitab. Ini kebiasaan ulama palsu dari zaman dulu saudara. Masya Allah, dibela. Ini sultan udah rapi, udah dilepas pakaian sutranya, dilepas bordiran dari emasnya, saudara, sudah rapi. Tahu-tahu apa yang terjadi, saudara, dibela. Akhirnya sultan begitu dengar tersebut, dibilang ada kitab yang memperbolehkan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Itu sultan marah. Dia ambil pakaian sutranya, dia pakai lagi, dia gunakan lagi. Mulai detik itu dia boikot Imam Subki, saudara. Saya mau tanya, kelakuan ulama seperti ini yang mengadu domba ulama istiqomah dengan umarok di zaman sekarang ada atau tidak? Kurang kompak ada atau tidak? Kelakuan ulama seperti ini yang memain-mainkan hukum ada atau tidak? Kelakuan ulama seperti ini yang menghalalkan haram, mengharamkan halal atau tidak? Ada atau tidak? Masya Allah, makanya Imam Taqiyuddin As-Subki Tajuddin, saudara, setelah sebelum menceritakan kisah ini beliau mengatakan apa? Innama yutlifus salatina fasaqatul fuqaha'i. Innama yutlifus salatina fasaqatul fuqaha'i. Yang merusak pejabat, siapa yang merusak pejabat, saudara? Bukan hanya pejabat itu sendiri, saudara. Bukan, tapi yang paling parah dalam merusak pejabat adalah fuqaha fasik. Imam Subki nggak bilang orang bodoh, saudara. Fuqaha, ahli fikih, ahli kitab, tapi fasik. Nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Ilmunya buat dunia, ilmunya buat kepentingan daripada pribadi, ilmunya buat cari kekayaan. Yang seperti ini yang merusak salatin, saudara. Yang namanya umarok, yang namanya pemimpin, andai kata ulama kompak bersatu menegur kemunkaran, kira-kira mereka berani atau tidak? Nggak berani, saudara. Kalau ulama bersatu kompak menegur kemunkaran, nggak akan berani, saudara. Lihat 212 jutaan orang turun, ribuan ulama turun, sudah melawan daripada penista agama. Penista agamanya posisinya kuat, dia pejabat, dia didukung banyak pihak, saudara, bahkan didukung oleh pihak-pihak dari kekuasaan ibadah Allah. Hitung-hitungan nggak bakalan masuk penjara. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara umat bersatu, gara-gara ulama bersatu, jeblos masuk penjara, saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena ulamanya bersalah. Tapi kenapa selanjutnya bisa terjadi kriminalisasi terhadap habaib, kriminalisasi terhadap ulama, kebijakan-kebijakan yang menyimpang daripada syariat yang merugikan umat Islam, saudara? Karena kemunkarannya dibelain ulama, saudara, didukung oleh ulama juga. Yang dijebloskan penjara ulama, yang ngedukung juga ulama. Betul. Yang ditumpahkan darahnya umat Islam, yang ngedukung juga pakai nama ulama. Makanya gak heran kata Imam Subki, innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Yang merusak penguasa, siapa yang merusak penguasa? Fuqaha fasik. Bahkan Imam Subki mengatakan apa, saudara? Wala faqihun talih asyaddu ala syaitan ala nas min alfi syaitan. Wala faqihun talih asyaddu ala nas min alfi syaitan. Satu ahli fikih yang talih, yang fasik, asyaddu ala nas, lebih bahaya untuk umat min alfi syaitan, dari 1000 setan, saudara. Ya, etak biangnya berbegik, betul. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kurang kompak, jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Ilmu tanpa kecemburuan terhadap agama bahaya atau tidak? Siap untuk belajar kecemburuan terhadap agama? Siap untuk menanamkan semangat dalam bela agama? Takbir! Shallu ala nabi. Tapi sebaliknya kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik, kama anna al-ghairata wahdaha la tasluh lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Sebagaimana orang kalau hanya modal ghairah saja, modal semangat saja, la tasluh lil qiyadati wal riyadati wal irsyad, enggak layak, enggak pantas untuk memimpin, untuk membimbing umat, saudara, enggak cocok. Karena modal semangat saja tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu syariat,
yufsidu akthar mimma yuslih. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Amar ma'ruf nahi munkar butuh kepada semangat, akan tetapi semangat saja tidak cukup, karena itu merupakan ibadah, juga butuh kepada ilmu. Sebagaimana ada orang sholat butuh ilmu atau tidak? Butuh. Sholat ada rukunnya, betul? Sholat ada syaratnya, betul? Kalau ada orang sholat rukun syaratnya nggak terpenuhi, sholatnya sah atau tidak? Sah atau batal? Kalau melakukan ibadah fasidah, mendapat pahala atau mendapat dosa? Mendapat pahala atau mendapat dosa? Ibadah tanpa ilmu dosa, saudara. Selama dia ada kesempatan belajar, tidak belajar, dosa ibadah tanpa ilmu. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Nah, amar ma'ruf nahi munkar sama, saudara. Imam Ghazali panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kebetulan saudara saya waktu S1 di Al-Ahqaf University, di Al-Ahqaf, saya nulis bahas satu kitab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Saya neliti dari awal madhab Syafi'i sampai mutaakhirin, ulama-ulama yang nulis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya yang cukup panjang lebar bicara amar ma'ruf nahi munkar, Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, wal Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian juga disebutkan di dalam syarah-syarahnya Minhaj ketika membahas tentang fardu kifayah. Di awal bab jihad menjelaskan fardu kifayah. Di antara fardu kifayah amar ma'ruf nahi munkar. Di syarahnya Tuhfatul Muhtad, Mughtil Muhtad, kemudian Nihayatul Muhtad, An-Najmul Wahad, dan syarah-syarah Minhaj lainnya. Di situ beserta hasiah-hasiahnya dibahas panjang lebar tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi setelah saya teliti, saudara, tidak ada ulama madhab Syafi'i yang bicara amar ma'ruf nahi munkar yang lebih lengkap, sistematis, dan gamblang melebihi Imam Ghazali, saudara. Panjang lebar di Ihya, sistematis. Ihya Ulumuddin bukan cuma urusan hati aja, saudara. Bukan cuma urusan hati doang Ihya Ulumuddin. Bukan cuma urusan bagaimana mujahadatun nafas, enggak. Banyak al-ihya fihil haya, ada segala sesuatu di Ihya Ulumuddin. Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Sampai kalau mau cari ibarat cikal bakal tentang dalilnya demonstrasi adanya di Ihya, saudara. Silakan kau buka Ihya Ulumuddin. Salah satu tahapan amar ma'ruf nahi munkar adalah, Masya Allah, butuh ilmu. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada adab-adabnya, ada marahil, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dilakukan tanpa ilmu, bukan dapat pahala, tapi dosa. Bukan memperbaiki, tapi merusak, saudara. Betul. Kenapa terjadi itu? Ada orang-orang yang direkrut oleh oknum-oknum teroris, saudara. Direkrut, akhirnya di Indonesia sembarangan dia pasang bom bunuh diri, diledakkan dirinya di gereja, diledakkan dirinya di tempat ramai. Saudara, kenapa? Karena dia punya semangat tapi nggak punya ilmu. Akhirnya dibodohi oleh kaum takfiri yang mengkafirkan sama muslim, digunakan untuk mengebom daripada gereja-gereja di tempat ramai. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika perang Mu'tah, ketika perang Mu'tah, Rasulullah kirim pasukan. Sebelum Rasulullah kirim pasukan, apa pesan Nabi, saudara? Ini mau perang, ini mau perang besar, saudara. Apa pesan Nabi untuk mereka? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan-perempuan mereka jangan diganggu, anak-anak mereka jangan diganggu, orang-orang tua jangan diganggu, rumah-rumah ibadah mereka jangan diganggu, kata Nabi. Pohon-pohon mereka jangan diganggu. Saudara, kalau dalam perang saja rumah ibadah mereka tidak boleh diganggu, bagaimana dalam keadaan damai? Kalau ada yang bom di Indonesia, rumah ibadah non-muslim di tempat damai, bukan jihad tapi jahat, bukan syahid tapi sangit, saudara. Betul. Kenapa ada orang-orang yang direkrut jadi teroris dan lain sebagainya, saudara? Itu karena punya semangat tapi nggak punya ilmu, saudara. Punya gila, dia punya semangat, dia punya keinginan untuk berjuang, untuk berkorban, tapi nggak punya ilmu ibadah. Akhirnya direkrut, dimanfaatkan oleh kaum takfiri yang gampang mengkafirkan sama muslim. Ma ba'da takfir illa tafjir. Kalau sudah mengkafirkan sama muslim, membid'ah-bid'ahkan sama muslim, menuding-nuding sama muslim, dianggap sebagai syirik gara-gara cuma ibadah masalah khilafiyah, saudara, ujung-ujungnya tafjir, ujung-ujungnya ngebom, menghalalkan darah. Na'udzubillah. Amin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Orang punya semangat tapi nggak punya tangan ilmu, faqidu syai' la yu'ti.
Orang yang nggak punya bagaimana mau memberikan, saudara? Bagaimana mau memberikan? Dia nggak punya. Apa yang mau diberikan? Orang berdakwah ngajak ke jalan Allah, dia sendiri nggak tahu jalan Allah. Orang nggak punya beras, bisa ngasih beras atau tidak? Nggak bisa. Nggak punya uang, bisa ngasih uang atau tidak? Fakir itu orang yang nggak punya, dia tidak akan bisa memberikan. Bagaimana dia mau ngajak orang ke jalan Allah? Bagaimana kalau dia mau berjuang tanpa ilmu? Makanya Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab bersama orang-orang yang bersama beliau mempopulerkan istilah ikut komando ulama. Ikut komando ulama. Artinya ikut komando ulama bukan ulama gila penghormatan, bukan ulama pengen dikultuskan, bukan ulama berharap pengen punya banyak pengikut, bukan. Artinya apa ikut komando ulama? Orang awam kalau berjuang jangan sendiri-sendiri, khawatir perjuangannya nggak pakai dasar ilmu. Ikut arahan ulama kita yang tahu kapan harus lembut, kapan harus tegas, kapan harus keras, kapan harus santun, kapan harus maju, kapan harus mundur. Kalau ikut komando ulama, man qallada aliman laqiyallahu saliman. Siapa yang ikut ulama, insya Allah selamat dunia akhiratnya. Amin. Amin ya Rabbal. Sekali lagi sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Sebaliknya ghirah tanpa ilmu bahaya atau tidak? Rusak atau tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama yang punya semangat berjuang? Siap ikut ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap ikut para ulama yang membela agamanya? Siap ikut ulama yang memikirkan nasib umat Nabi Muhammad? Siap berjuang bersama mereka? Semua pandailah angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti kalau ikut ulama di penjara. Sabodoting. Nanti ditangkap. Nanti dianggap kolot. Sabodoting. Nanti diasingkan. Siap berjuang bersama ulama. Siap berada di barisannya ulama. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Karenanya saudara, mari kita contoh bagaimana ulama-ulama kita terdahulu. Mari kita contoh bagaimana Abuya Bustami Cisantri. Beliau bukan hanya alim tapi punya ghirah, saudara. Mari kita contoh ulama terdahulu, saudara. Jangankan urusan halal haram, urusan sunnah saja mereka beritu perhatian, saudara. Urusan adat saja mereka beritu perhatian. Mari kita contoh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau bukan hanya alim tapi ghuyur, saudara. Beliau bukan hanya alama, beliau bukan hanya muhaddits, beliau bukan hanya faqih. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi ghuyur, pecemburu terhadap agamanya, saudara. Apa buktinya? Lihat kitab-kitabnya. Jangan ikut ngaku pengikut Kiai Hasyim Asy'ari tapi nggak ngikutin kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, betul? Lihat kitabnya Kiai Hasyim. Di dalam salah satu kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari mengingatkan, jangan sampai kalian fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik urusan fikih, tidak menghormati orang yang berbeda pendapat, saudara, dalam masalah fikih yang mu'tabar, yang dianggap. Jangan fanatik seperti itu, kata beliau. Akan tetapi ijtahidu, bersungguh-sungguhlah fi raddi man ta'ana al-Qur'an. Saya lupa persisnya kata-katanya. Intinya maknanya, saudara, bersungguh-sungguhlah di dalam berjuang melawan mereka yang menyerang Al-Quran, yang menyerang muslimin. Karena orang-orang kufar telah mengisi negeri kita, saudara. Telah banyak di negeri kita. Jihad melawan mereka hukumnya wajib, saudara. Saya mau tanya, kira-kira Kiai Hasyim Asy'ari seperti ini, kira-kira semangat beliau tinggi atau tidak? Semangat beliau tinggi atau tidak? Kalau orang tidak punya ghirah, tidak akan bicara seperti ini, saudara. Kiai Hasyim Asy'ari punya kitab, judulnya Tanbihat Wajibat liman yasta'al maulid bil munkar. Peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang bikin maulid tapi dicampur dengan kemunkaran. Maulid bagus, tapi ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram tidak bagus. Maulid bagus, tapi ngundang maulid tapi ngundangnya dangdut, bagus atau tidak? Itu sama saja wudhu pakai air kencing, saudara. Maulid ngundang dangdut sama saja wudhu pakai air kencing. Suci atau najis? Suci atau najis? Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa.
Syekh Hasyim Asy'ari sampai tulis satu kitab full, dita'liq dan dihasiahkan oleh salah satu pengajar di Pondok Pesantren Markas Syariah, yaitu Kiai Haji Syekh Asep Jalani, menjadi ta'liqat al-wadihat ala tanbihat al-wajibat atau kama qala, anda lupa judulnya ta'liqat al-wadihat kalau tidak salah. Nah, panjang lebar. Kenapa sampai seperti itu, saudara? Karena beliau bukan hanya berilmu tapi punya ghirah. Tak rela kalau sampai maulid dikotori dengan kemaksiatan, saudara. Nggak sampai situ kalau melihat ghirahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Mari kita lihat, saudara, bagaimana ketika Belanda ingin kembali ke Indonesia setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di 17 Agustus 1945. Indonesia baru proklamirkan kemerdekaan, tahu-tahu Belanda mau balik lagi sama Inggris, saudara. Pengen kembali jajah Indonesia. Belanda ini kuat saat itu, saudara. Belanda pengalaman perang dunia, Inggris pengalaman perang dunia, persenjataannya saat itu udah canggih, persenjataannya waktu itu udah hebat. Dia pengen balik lagi ke Indonesia, dia pengen jajah Indonesia yang baru merdeka. Indonesia saat itu belum punya persenjataan lengkap. Indonesia angkatan bersenjatanya belum kuat saat itu, saudara. Indonesia baru merdeka. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama, dia buat resolusi jihad. Apa isinya resolusi jihad, saudara? Menyatakan bahwasanya membela kemerdekaan Indonesia saat itu dari penjajahan kufar, hukumnya adalah wajib, saudara. Hukumnya adalah jihad yang wajib, dan siapapun yang meninggal dunia karena mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kufar, maka mati syahid, saudara. Akhirnya apa yang terjadi setelah Kiai Hasyim Asy'ari bikin fatwa itu, resolusi jihad, saudara, disebarkan itu rame-rame, santri, kiai, habaib, ustaz, umat Islam turun di Surabaya. Terjadi pertempuran melawan Inggris, melawan Belanda. Begitu terjadi pertempuran besar-besaran berhari-hari, apa yang terjadi? Umat Islam dengan bambu runcingnya diberikan kemenangan. Indonesia berhasil jaga kemerdekaannya. Belanda dan Inggris kabur tongkang-langkang dari Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, saya mau tanya, kalau Kiai Hasyim hanya punya ilmu saja, nggak punya ghirah, kira-kira berani nggak mengeluarkan fatwa seperti ini, saudara? Jawab yang kompak, berani atau tidak? Berani atau tidak? Kenapa beliau berani mengeluarkan fatwa seperti itu? Karena beliau bukan hanya punya ilmu, tapi punya ghirah, saudara. Nggak rela bangsa ini dijajah oleh orang-orang kafir yang kembali datang di Indonesia, saudara. Kalau nggak punya ghirah, punya ilmu doang, nggak banyak mikir, pasti bakalan mikir, waduh, ini kalau ngeluarin fatwa ini nih, kalau kita menang, kalau kita salah, kalau kita kalah, yang dicari Belanda pertama saya, yang dicari Inggris pertama saya. Oh, bisa dihukum mati saya nanti, bisa dibunuh saya nanti. Betul. Itu kalau cuma punya ilmu, nggak punya ghirah. Tapi punya ilmu, punya ghirah, nggak peduli. Mau saya dibunuh kek, mau saya dicari Belanda kek, mau saya dicari Inggris kek, Indonesia yang mayoritas Muslim tidak boleh dijajah lagi oleh Belanda dan Inggris kafir. Betul. Lu pendahulu ketika Hasyim Asy'ari perang lawan kafir, tahu-tahunya sekarang ada orang-orang yang nyebut kafir aja kagak boleh, saudara. Masya Allah, inna lillahi. Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Sebaliknya, ghirah tanpa ilmu bahaya atau tidak? Ilmu harus disatukan dengan ghirah, betul? Orang yang berilmu mesti punya ghirah, betul? Sebaliknya, orang yang punya ghirah semangat mesti punya ilmu, betul? Makanya kita ingatkan pesantren-pesantren, kita ingatkan madrasah-madrasah, kita ingatkan majelis-majelis ta'lim, jangan hanya mencetak orang yang ahli kitab, tapi didik juga anak murid kita untuk peduli terhadap agama, saudara, untuk peduli terhadap umat, untuk mikirkan bagaimana caranya umat selamat, untuk mikirkan bagaimana caranya umat diajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya cetak yang berilmu, tapi cetak juga yang punya ghirah. Begitu juga sebaliknya, kita ingatkan ormas-ormas, kita ingatkan LSM, kita ingatkan pemuda-pemuda, jangan hanya modal semangat, akan tapi duduk bersama ulama, ngaji bersama ulama, ambil ilmunya ulama, dan ikut arahannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira sekali lagi sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap ikuti ulama yang punya ghirah, siap berjuang bersama
Jam 12:10 kira-kira lanjut apa jangan? Saya mau lanjut takutnya udah banyak yang lapar. Masih ada dikit lagi sih pembahasan, lanjut apa jangan ini? Masih semangat? Yakin? Yang semangat, yang kepanasan. Kepanasan ini bukan kohir tapi kepanasan batin, gak apa-apa. Emang pahit, yang namanya obat itu pahit, betul? Nah, yang namanya salep itu, minyak itu kalau ditaruh di luka panas atau tidak? Panas, berarti obatnya bekerja. Alhamdulillah. Saudara, kemudian yang kedua, sebelum terakhir, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ahiba'il kiram, beberapa saat lalu kita baru saja dikagetkan dengan ketika suasana Syawal, suasana Lebaran. Ada satu orang punya media besar, pengikutnya belasan juta, yang nonton jutaan di YouTube. Dia tampilkan di medianya, saudara, sepasang gay, laki sama laki, pasangan gay, suami istri tapi laki sama laki. Di channel YouTube-nya diwawancarai seolah-olah itu adalah hal yang wajar dan biasa, saudara. Saya mau tanya, kira-kira seperti ini biadab atau tidak? Di Indonesia melakukan seperti ini biadab atau tidak? Akhirnya setelah banyak pihak protes, setelah banyak pihak marah, konten tersebut akhirnya dihapus. Tapi tetap, saudara, seakan-akan nggak merasa bersalah dengan mempertanyakan salahnya di mana. Inna lillahi. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Nggak lama setelah itu kita dikagetkan di Jakarta, kedutaan besar Inggris yang merupakan representasi resmi negara Inggris di Indonesia, saudara, tanpa malu terhadap umat Islam dan rakyat Indonesia, tanpa malu mengibarkan bendera LGBT di halamannya di Jakarta, saudara. Tahu LGBT? Tahu LGBT? Ini banyak yang nggak tahu LGBT ini. Saya jelasin. Araftu syarra li syarr walakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi waqa'a fihi. Kita tahu keburukan bukan buat melakukan keburukan, tapi buat menghindari keburukan. Karena orang yang waman lam ya'rif syarra min al-khairi waqa'a fi. Orang yang tidak tahu mana baik mana buruk, dia akan jatuh di dalam keburukan, saudara. LGBT apa? LGBT itu singkatan, Pak. Ini bahaya di dunia internasional sekarang udah nganggap hal yang wajar. LGBT itu singkatan. L artinya lesbi. Lesbi itu mohon maaf, perempuan sama perempuan. Jeruk ketemu jeruk, saudara. G, gay. Gay artinya tulisannya gay. G, gay. Gay itu mohon maaf, homo, laki sama laki. Na'udzubillah min. B, bisex. Apa artinya bisex, saudara? Laki-laki ini misalkan dia bisa sama laki, bisa sama perempuan juga. Maju kena, mundur kena, saudara. T, transgender. Apa artinya transgender? Transgender itu ganti-ganti kelamin, paginya tono, malamnya tini. LGBT HP memang ada yang model begitu. Saya juga awalnya heran, Pak. Saya pikir masa ada sih yang seperti itu. Ayam aja, ayam. Apa bahasa Bantennya ayam? Kotok. Oh, pantes. Saya masih kecil dengar ada orang ngomong, hati-hati jangan injak ada tai kotok katanya. Kotok katanya ayam. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Kotok. Oh, kotok ya. Kotok jantan, mau nggak sama kotok jantan juga? Maunya sama kotok betina? Tidak. Kambing, kalau bahasa jantannya kambing? Mbe jantan mau sama mbe jantan? Maunya sama mbe? Kecuali kalau yang singit, saudara. Itu binatang, mohon maaf, anjing kalau bahasa jantannya. Hah? Tetap mau nggak sesama jantan? Mau nggak? Maunya sama betina. Lah, ini manusia punya akal. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, lebih kotor dari kotor, lebih lembek dari
terus semangat banget belajar olahraga. Jangan-jangan ini yang Allah maksud ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih jelek dari binatang, saudara. Masya Allah, guru saya itu Sultanul Ulama Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi. Guru saya, gurunya Imam besar Habib Rizik Syihab. Sudah beliau di Tarim Hadramut Yaman. Itu silahkan Anda tanya murid-muridnya yang ngalamin, saudara. Itu hampir di setiap momen-momen besar, acara-acara besar. Kalau beliau ceramah, pasti diselipi urusan bahayanya amal kaum Lut. Diselipin tuh di momen-momen besar. Hampir setiap acara, saudara. Diselipin bahas tentang bahayanya amal kaum Lut. Kaum Lut yang melakukan laki dengan laki, perempuan-perempuan, sampai Allah turunkan batu dari langit, saudara, hancur habis kaum Lut, saudara. Sampai mohon maaf, ada salah satu teman saya yang seperti ingkar. Ini apa sih guru kita Habib Salim kok dikit-dikit bahas bahaya amal kaum Lut? Apa nggak berlebihan? Emang ada orang seperti itu? Saudara, ternyata dia wali min auliyaillah. Pandangannya jauh, bukan hanya lokal, tapi internasional, saudara. Saat ini di dunia barat, LGBT dianggap biasa, LGBT dianggap wajar, LGBT dianggap hak asasi manusia. Justru yang menolak dianggap kolot, saudara. Saya mau tanya, edan atau tidak? Edan atau tidak? Inggris terang-terangan dukung sampai mengibarkan Indonesia, saudara. Di Jerman, laki sama laki kalau nikah dapat buku nikah, Pak. Saya bayanginnya aja udah kagak sanggup. Jenggot sama jenggot ketemu. Jenggot sama jenggot, saudara. Dapat buku nikah. Produk-produk besar mempromosikan LGBT terang-terangan, gelontorkan dana besar-besaran, saudara. Bahkan sepak bola yang merupakan konsumsi internasional, sepak bola for all, nggak boleh ada unsur politik di dalamnya, nggak boleh ada unsur-unsur lain, konsumsi internasional, ikut-ikutan mempromosikan LGBT, saudara. Itu dalam satu waktu di sepak bola itu, ya, pemain-pemainnya pakai ban kapten warna pelangi, kemudian di sudut lapangan pakai bendera pelangi. Itu adalah simbol dukungan LGBT, saudara. Saya sebagai penggemar sepak bola kecewa, saudara. Karena kebetulan saya Madridista, pendukung Real Madrid. Kemarin baru menang 1-0 lawan Liverpool. Saya kecewa. Sebagai penggemar sepak bola saya kecewa, saudara. Masya Allah, sepak bola yang konsumsi publik internasional dukung, internasional nonton, olahraga paling banyak penggemar di dunia, terang-terangan dukung LGBT, biadab, saudara. Jadi nggak main-main, Pak. Ini urusan LGBT bukan urusan omong kosong, bukan urusan hayal, bukan membesar-besarkan hal kecil, bukan. Ini didukung dunia barat, didukung internasional, bahkan didukung berbagai negara-negara barat, saudara. Makanya kita di Indonesia sedikit kita lengah, saudara. Ada pejabat-pejabat yang membocorkan bahwasanya ada upaya-upaya dari luar negeri untuk mengkampanyekan LGBT di Indonesia. Dan komunitas-komunitas LGBT di Indonesia saat ini sudah mulai banyak, saudara. Ada yang melakukan investigasi. Ternyata di grup-grup di Facebook, di grup-grup di media sosial, ada yang punya komunitas-komunitas daripada LGBT, saudara. Ini hati-hati. Ini bukan sembarangan. Kalau kita lengah, kalau kita sampai diam, saudara, besok anak cucu kita jadi taruhannya, saudara. Anak cucu kita jadi taruhannya, saudara. LGBT itu penyakit, harus disembuhkan, diberantas, bukan dimaklumi, saudara. Betul. Kalau kata guru saya, orang kena penyakit LGBT itu, kalau yang hari ini fa'il, dia akan nyari maf'ul. Yang hari ini fa'il, maf'ul, besok akan naik makom jadi naibul fa'il, saudara. Setelah jadi naibul fa'il, besoknya dia akan jadi fa'il. Terus seperti itu, saudara. Lingkaran setan harus diputus, harus dicegah. Masya Allah, saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira kalau sampai ada yang coba-coba berani mempromosikan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kurang kompak, kurang semangat, diamkan atau lawan? Kurang keras, diamkan atau lawan? Kalau sampai ada yang mengkampanyekan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau suatu saat tahu-tahu
diamkan atau tenggelamkan? Diamkan atau tenggelamkan? Kalau suatu saat tahu-tahu ada partai yang dukung LGBT, diamkan atau bubarkan? Diamkan atau bubarkan? Siap jaga Indonesia, siap jaga umat Islam, siap jaga akhlak bangsa, siap jaga NKRI. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya terakhir nih, sebelum nanti masuk yang terakhir, saya mau baca pantun. Orang Pandeglang dan pantun apa enggak nih? Hah? Saya mau baca pantun. Mau dengar pantun? Ini pantun yang nulis imam besar. Judulnya Pantun Anti LGBT. Siap baca pantun? Tapi saya mau orang Pandeglang jawabnya yang kompak. Bisa jawabnya? Hah? Bisa. Bagaimana jawabnya? Bagaimana jawabnya? Bunuh. Ekstrim banget ya deh. Bagaimana jawabnya? Cakep. Bagaimana jawabnya? Kurang semangat. Yang nggak jawab jangan dukung LGBT. Bercanda. Jawabnya bagaimana? Kurang kompak. Cakep. Tapi jangan muncat ya. Coba saya tes dulu. Belajar alfiah di Pandeglang. Cakep. Bisa ya? Jadi pertama, kedua, ketiga jawabnya cakep. Kalau yang terakhir jangan jawab cakep, bebas itu, ekspresikan masing-masing. Yang penting berakhlak dan beradab. Setuju? Setuju? Coba saya mau dengar jawabannya. Saya mau dengar yang kompak. Mana itu hilang tuh patung. Ini nih HP kalau urusan LGBT disuruh hilang, saudara. Insya Allah. Nah, ini dia nih. Kancing rusak ganti peniti. Orang semangat. Kancing rusak ganti peniti. Ambil cawan isi air putih. Akhlak rusak jadi LGBT. Siangnya wawan, malamnya wapi. Kacau tidak? Ada lagi satu pantun. Mau dengar? Duduk makan di siang bolong sambil santap si kue pancong. Ada perawan pakai kaos oblong mau dilamar, ternyata bencong. Kacau atau tidak? Ada lagi satu pantun. Mau dengar? Betul. Makan agar di tengah pasar, beli pengking satu kodian, badan kekar, ototnya besar, dikira laki, ternyata banci jadi-jadian. Kacau atau tidak? Makanya sekali lagi, kalau ada yang coba-coba promosikan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang coba-coba promosi LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau yang ada coba-coba bela LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap perjuangkan Indonesia, siap jaga akhlak bangsa. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang terakhir sebagai penutup, saudara. Alhamdulillah, kurang lebih 4 atau 5 bulanan lalu saya baru saja lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Ada yang mau di sini mondok di Mabes Polri? Atau kalau nggak di Mabes, di Polda aja yang lebih dekat mau? Masya Allah, penjara. Jadi yang ceramah di depan Anda semua adalah napi, narapidana. Nyesal nggak sih santri yang ceramah napi ini? Nyesal atau tidak? Yakin? Betul? Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya keluar penjara di satu sisi senang, manusiawi, karena bebas, bisa menghirup udara bebas. Tapi di sisi lain saya sedih. Kenapa saya sedih, saudara? Karena separuh jiwa saya masih ada di dalam Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab, saudara.
Saya selama 1 tahun sekamar bersama beliau. Saya tahu betul bagaimana beliau, saudara. Saya tahu betul. Dari awal saya berjuang, bahkan dari sebelum saya nikah, dari saya masih kecil. Kebetulan almarhum ayah saya memang bukan kiai. Almarhum ayah saya memang bukan ulama, bukan ahli kitab. Tapi beliau dari saya masih kecil, alhamdulillah beliau komandan pertama Laskar Khusus Front Pembela Islam. Rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya untuk beliau. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya untuk beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya diajak sama beliau ngaji di Imam Besar. Saya diunjukin bagaimana perjuangan Imam Besar. Saya tahu persis beliau, saudara. Kalau beliau mau kaya dari dulu sudah ancang-ancang kaki, sudah bisa tidur di atas duit, saudara. Kalau beliau mau kaya sudah bisa tidur di atas duit, saudara. Dituduh, difitnah, pengen menggulingkan pemerintah, pengen menggulingkan negara, saudara. Masya Allah. Kalau beliau mau jadi pejabat dari terus, saya tahu beliau. Jangan jadi pejabat, mimpinya aja mau jadi pejabat nggak ada, saudara. Cita-cita beliau di masa tua sederhana, simpel. Beliau bisa ngajar umat, bisa ngajar santri, gitu doang cita-cita beliau. Saya nulis kitab, ngajar umat, ngajar santri, selesai. Nggak muluk-muluk. Cita-cita beliau cuma pengen lihat tangsiat visi akhlak juga. Sudah. Tapi kenapa beliau milih perjuangan yang begitu penuh lika-liku? Kalau mau hidup enak bisa. Kenapa milih perjuangan yang begitu penuh lika-liku? Penuh tantangan, penuh rintangan, saudara. Kenapa beliau milih demikian? Karena tidak lain dan tidak bukan, beliau pengen bangsa Indonesia akhlaknya selamat, saudara. Evolusi akhlaknya selamat. Selamat dari prostitusi, selamat dari pelacuran, selamat dari pornografi, selamat dari pornografi, selamat dari narkoba, selamat dari minuman keras, selamat dari narkotika, selamat dari Ahmadiyah, selamat dari aliran sesat, selamat dari Rafidah, selamat dari takfiriyah, selamat dari liberal, selamat dari sebagai keburukan, saudara, betul. Saya mau tanya, apa yang saya sampaikan fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Anda jadi saksi yang saya sampaikan fakta atau dusta? Kalau begitu saya mau tanya, beliau di penjara pantas atau tidak? Orang kompak pantas atau tidak? Beliau di penjara layak atau tidak? Beliau di penjara cocok atau tidak? Di mata Anda beliau penjahat atau pahlawan? Yang malam dengarkan, di mata Anda beliau penjahat atau pahlawan? Di mata Anda beliau berdosa atau berjasa? Kalau begitu di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Masya Allah. Makanya jangan berhenti, saudara. Terus berdoa, berjuang. Sihamul lail la tukhfi walakin laha amadun walil amadin qidau. Sihamul lail, panah-panah yang ditembakkan di malam hari, panah-panah doa, yaitu doa panah-panah yang ditembakkan di malam hari, yaitu doa, saudara. La tukhfi, nggak akan pernah meleset. Walakin laha amadun, hanya saja untuk sampai butuh waktu. Walil amadin qidau, dan waktunya pasti akan tiba, saudara. Makanya jangan berhenti, terus berjuang, terus berdoa. Yang punya harta berjuang dengan hartanya, yang punya jabatan berjuang dengan jabatannya, yang punya popularitas berjuang dengan popularitasnya, yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya murid berjuang dengan muridnya, yang punya majelis berjuang dengan majelisnya, yang punya pesantren berjuang dengan madrasahnya. Jangan pernah berhenti sampai kapanpun, saudara. Perjuangan tidak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak boleh berhenti sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya sekalian umat Islam siap bersatu, Pandeglang siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga NKRI, siap jaga para ulama, siap ikut komando ulama, siap jaga Pancasila. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Makanya terakhir mari sama-sama kita baca sholawat Badar. Dilanjutkan dengan sholawat Nariyah. Sholawat Nariyah ini luar biasa, saudara. Sebagai oleh-oleh sebelum kita tutup acara, sebagai oleh-oleh. Sebetulnya nggak pantas, tapi rahmatan fil khair, supaya kita nyambung, supaya kita terus ada ikatan batin, mudah-mudahan di dunia wal akhirah. Baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mendapatkan ijazah sholawat Nariyah dari guru saya Al-Allamah Al-Mufassir Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Saya dapat ijazah dari beliau dan juga dari guru-guru saya yang lain, dari berbagai guru saya lainnya. Sholawat Nariyah ini luar biasa, saudara. Itu tawassul kepada Rasulullah SAW
dengan berkat Rasulullah alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfaddu bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij, dikabulkan hajat-hajat, menghilangkan kesulitan-kesulitan. Ya, ke al-'uqad terlepas itu ikatan. Uqad ini apa? Kalau orang susah ngomong itu disebut 'uqdah dalam bahasa Arab. Anak kecil sudah umur 4 tahun belum bisa ngomong itu disebut 'uqdah, seolah-olah ada ikatan di situ. Terlepas ikatan tersebut, saudara. Wa tuqda bil hawatunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatir, wa terus tasawwur kama wajhil karim, tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana cara mengamalkannya Habib? Kalau yang khusus kalau ada hajat yang mendesak, hajat yang darurat, kita butuh riyadhah, butuh salawat tawassul ke Rasulullah SAW, ada hajat yang mendesak, baca 4.444 kali. Berapa kali? 4.444 kali. Itu kalau mendesak, ada hajat yang mendesak, saudara. Banyak Habib, kalau sudah mendesak nggak berasa segitu, saudara. Kalau udah mendesak nggak berasa seperti itu. Tapi kalau buat sehari-hari diamalkan, setiap malam 12 kali. Setiap malam berapa? 12 kali. Mau ba'dul maghrib boleh, ba'dul isya boleh, sebelum tidur boleh, sebelum tahajud boleh. Pokoknya setiap malam berapa kali? 12. Insyaallah berkat Rasulullah SAW, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabul hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kehidupan yang baik di dunia wal akhirah. Ini saya ijazahkan sebagaimana saya terima dari guru saya Al-Allamah Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani dari Makkah Al-Mukarramah. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Nah, ya sama-sama kita baca shalawat badar, dilanjutkan shalawat nariyah, nanti dilanjutkan mars aksi bela Islam supaya kita mendapatkan rahmat Allah dan untuk kembali membangkitkan semangat juang kita yang kemarin sudah mulai pupus sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam berjuang. Insyaallah. Ayo sama-sama semuanya. Salatullah.
hatinya. Allahumma salli salatan, sambungan di baginda Rasulullah, wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'allu صلوا على النبي صلوا على النبي اللهم صل على محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والظلمة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة امورنا واجعل
عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى الآمين. ثم نهدي ثواب ذلك إلى حضرة شيخنا وصاحب الحول الشيخ أبو يحيى مصطفى من يسودا، وإلى الوالد عبد الرحمن المرعطس وجميع أولياء في بنتن وجميع أولياء في بندقلم وأصولهم وفروعهم وجميع من نسب إليهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم من الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita minta kepada salah satu sesepuh untuk membacakan doa penutup. Ayo anekar wapani mesin ya. Amin. Jangan ada yang bubar lu sebelum ditutup doa. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحابه سيدنا ورسولنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا رب العالمين الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وفي سلطانه. اللهم أعلم ما أعلم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما نقول بنا وفضل وزدنا علما.